Baik, pertama yaitu tentang definisi dulu ya, transaction. Sebenarnya ini secara tidak langsung tentang transaction ini sudah kita terapkan pada materi-materi sebelumnya. Contohnya pada store prosedur, pada function, ya, kemudian pada eh, PLSQL kemarin ya, Pak Fajri mestinya sudah menerangkan bagaimana kita bisa menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam pemrograman secara umum, seperti misalkan adanya percabangan ya dengan menggunakan perintah if atau case, kemudian adanya perulangan atau looping dengan menggunakan perintah while atau for ya. Di SQL juga mendukung untuk perintah-perintah seperti itu. Nah, konsep transaction sendiri sebenarnya sudah diterapkan ya pada bab-bab itu. Ya mungkin secara teoritis yang memang belum, tapi untuk penerapannya sudah. Apa itu transaction? Jadi kalau dilihat dari definisinya, sebuah unit tunggal ya yang bisa terdiri dari satu atau beberapa perintah. Maksudnya beberapa perintah bagaimana? Nah, kalau di SQL itu kan kita mengenal ada perintah, kalau disingkat itu CRUD ya, CRUD, create, retrieve, update, delete singkatannya. Jadi perintah SQL itu kita bisa membuat sesuatu, create table, create view, create function, create prosedur ya. Kita juga bisa meretrieve. Meretrieve itu mengambil data dengan perintah select dengan berbagai turunannya ya, select apa, grup apa dan seterusnya, update itu untuk merubah data, dan delete untuk menghapus atau mendrop sebuah objek. Nah, beberapa perintah itu kan eh, sifatnya ya sesuai dengan fungsinya ya. Jadi kalau create ya untuk membuat, retrieve untuk mengambil data. Nah, itu kita bisa bungkus jadi satu dalam sebuah transaction. Misalkan perintah select, ada sekian perintah select, kita bungkus dari satu dalam sebuah transaction. Begitu juga untuk eh, mengambil atau mengupdate atau mendelete data, misalkan ada dua perintah update sekaligus yang kita jalankan dalam satu, kita bungkus dalam satu transaction istilahnya. Maksudnya bagaimana Pak? Kok dua perintah update itu? Nah, contoh paling gampang ini ya, misalkan case tadi ya. Kita tahu ya, ketika kalau Anda kan punya akun rekening bank ya, akun rekening bank. Nah, yang terjadi ketika kita mentransfer sejumlah uang dari rekening kita ke rekening orang lain, itu kan eh, kalau di database itu kan ada dua perintah update ya. Misalkan nih, rekening saya jumlahnya 100.000, rekening si X, si Fulan jumlahnya 50.000, misalkan begitu. Kemudian ada ini transfer dari saya mentransfer sejumlah 20.000 dari rekening saya ke rekening si Fulan tadi. Nah, ketika proses transfer itu terjadi, maka di dalam database itu ada dua proses update sekaligus yang dilakukan secara sinkron ya bersama-sama. Apa itu? Ya, rekening saya diupdate yang awalnya 100.000 dikurangi jadi 20.000 misalkan. Kemudian rekening si Fulan juga ada proses update yang awalnya 50.000 ditambah 20.000. Nah, dua proses update ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kenapa tidak bisa berjalan sendiri? Kalau misalkan di tengah jalan itu ada gangguan, ada error atau yang lain atau salah salah input data misalkan, maka sangat riskan. Ya misalkan nih eh, rekening saya udah diupdate ya. Misalkan dua proses update itu jalan sendiri-sendiri. Rekening saya udah diupdate dikurangi 20.000, kemudian something happen begitu, entah jaringannya putus, entah salah masukkan data, entah yang lain lah ya, pokoknya faktor X di luar itu. Nah, ternyata hanya satu proses update. Update yang lainnya di mana yang seharusnya rekening si Fulan itu ditambah jadi 20.000, jadi nggak keeksekusi. Begitu. Akhirnya kan error ya. Wah, rekening saya sudah dikurangi, kok rekeningnya si Fulan kok tidak. Nah, maka untuk membungkus dua proses update tadi agar tidak berjalan sendiri-sendiri, artinya dalam satu kesatuan, maka kita bungkus dalam sebuah transaction. Nah, itulah transaction itu dia punya 4 sifat, ya, ACID singkatannya. Gimana? Bentar. Ini kalau disingkat itu ACID, agar memudahkan mengingat ya.
Apa itu atomic, consistent, isolated, and durable? Maksudnya atomic apa? Jadi maksudnya atomic adalah eh, setiap blok transaction itu dieksekusi ya kalau sukses ya sukses semuanya. Misalkan nih dalam satu blok transaction itu ada serangkaian atau misalkan contoh tadi ya transfer, ada dua proses update. Maka dia dieksekusi dua-duanya sekaligus. Begitu ada kesalahan atau something happen yang tidak yang mengakibatkan dua proses update itu dieksekusi ya sudah nggak jadi semuanya. Jadi all or nothing ya semuanya sekaligus dieksekusi atau kalau ada sesuatu yang salah ya sekalian semuanya jangan dieksekusi begitu. Satu atau artinya sebagai satuan misalkan ada serangkaian perintah ya dijalankan semua sekaligus atau jika salah satu tidak bisa semuanya juga tidak eksekusi sekaligus begitu. Kemudian konsisten, maka ya seperti terjemahannya yaitu konsisten, maka datanya harus yang dieksekusi ya harus konsisten dan sesuai dengan rules yang ada. Misalkan nih kita buat rules misalkan eh, untuk mengentry database di tabel mahasiswa, maka nama mahasiswa harus terdiri dari abjad saja, tidak boleh ada angka, misalkan begitu ya, paling paling ekstrim lah. Maka harus konsisten. Maka misalkan ada ya entah sengaja entah tidak begitu, ketika di kolom nama mahasiswa dikasih angka ya ditolak begitu. Enggak konsisten dengan rules yang ada. Isolation maksudnya di sini eh, transaction ini bisa kita bungkus begitu apa namanya ya visible ya, artinya bisa kita lihat bentuk transaksinya seperti apa. Nanti akan ada contohnya. Kemudian durable ya tahan, artinya tahan banting bahasa bahasa gampangnya, yaitu eh, ketika transaksi itu berhasil dieksekusi, maka dia secara permanen juga tersimpan di database begitu. Secara logik maupun secara fisik begitu. Nah, itu sifat-sifat dari transaction sehingga dia kalau disingkatin jadinya ACID ya, atomic, consistent, isolated, and durable. Nah, kita lanjut. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin saya terlalu cepat atau yang lain, mungkin langsung aja di-cut nggak apa-apa begitu. Bisa via chat, bisa open mic di rumah, Pak, kurang jelas atau yang lain ya. Nah, eh, satu blok transaction itu diawali dengan perintah begin begitu. Nah, kemudian di endingnya itu bisa kita commit atau bisa kita rollback. Ketika sebuah transaction diawali dengan perintah begin, kemudian ada serangkaian perintah SQL di situ, kemudian diakhiri dengan commit, maka serangkaian perintah tadi dijalankan sekaligus. Begitu. Dan sebaliknya ketika diawali dengan begin, kemudian diakhiri dengan rollback, maka ini biasanya jika skenario terjadi kesalahan begitu, salah entry data atau yang lain, maka tadi perintah tadi misalkan ada dua perintah update gitu ya, kemudian di bawah itu ada perintah rollback, ibaratnya seakan-akan undo ya. Jadi nggak jadi dilakukan begitu ya karena mungkin ada error atau yang lain. Nah itu kaidah atau kaidah dalam transaction ya, di mana transaction itu pada dasarnya hanya ada 3 keyword ini, begin, commit, and rollback, diawali dengan begin. Ini kan mestinya sudah kita, begin ini kan di bab-bab kemarin kan sudah kita bahas ya, contoh di store procedure atau di function itu kan begitu kita create function, itu kan diawali, blok perintahnya kan mesti diawali dengan perintah begin. Nah itu transaction itu kita masukkan di situ. Nah, untuk mempermudah, ini ada beberapa contoh. Mungkin saya langsung di ini mungkin ya, di PG adminnya loh. Saya buka PG adminnya dulu. Ini yang di slide saya copy paste ke PG admin.
Oh, belum bisa. Sebentar ya saya share. Oke. Ini PG adminnya udah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Nah, untuk memudahkan ilustrasi tentang penerapan transaction, nah di sini kita buat sebuah tabel contoh ya, yaitu tabel dengan nama accounts, dengan nama accounts. Di mana di dalam tabel accounts ini ada 3 kolom ya, yaitu ID, kolom name, dan kolom balance. Jadi ID, nama, dan balance ini saldo. Primary key-nya kolom ID, auto increment ya. Auto increment itu maksudnya ketika kita masukkan, ini sebenarnya sendiri yang menambahkan. Kita eksekusi, nah, lalu kita cek. Di tabelnya sudah jadi kalau di mana? Di bagian Explorer-nya ini udah ada nih table accounts. Nah, select bintang from accounts. Nah, ini masih kosong ya. Ada 3 kolom, ID, nama, dan balance. Nah, kemudian kita masukkan data contohnya, misalkan masukkan ke tabel accounts, kolom nama dan saldo, value-nya Bob, saldonya 10.000 ya. Kita masukkan, lalu kita cek apakah sudah ada. Nah, oke, kalau kita lihat di tabel accounts-nya sudah ada nih ya, ada satu record data, ID 1, nama Bob, saldo 10.000. Oke. Nah, di sini kemudian kita mulai masukkan transaction-nya ya. Transaction untuk menandakan bahwa kita memulai sebuah transaction itu diawali dengan perintah begin. Setelah perintah begin, maka query-query setelahnya itu dimasukkan dalam sebuah transaction. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, begin ya, kita jalankan dulu begin begitu. Nah, setelah ini dieksekusi, berarti perintah query setelah begin ini dia dianggap sebagai transaction begitu. Oke, artinya kita mulai nih proses transaction-nya. Apa nih proses transaction-nya? Yaitu kita masukkan sebuah record baru ke tabel account dengan isi kolom nama diisi dengan Alice dan balance diisi 10.000. Jadi kita tadi udah eksekusi begin ya. Nah, sekarang artinya perintah insert ini dia sudah mulai masuk dalam proses transaction-nya. Nah, kita eksekusi. Oke ya, masuk. Lalu kita cek apakah ada record barunya. Nah, di sini ya. Sudah masuk si Alice, ID-nya 2, saldonya 10.000 begitu. Nah, kemudian sebuah transaction itu ibaratnya bisa ditutup dengan perintah commit, artinya ya sudah di commit, dimasukkan, benar-benar dimasukkan, atau di rollback. Rollback itu yang nggak jadi dimasukkan begitu. Nah, ingat ini commitnya belum kita eksekusi ya, artinya dia masih kebuka begitu istilahnya proses transaction-nya. Nah, kalau kita lihat tadi prosesnya sudah jalan ya, artinya si Alice masuk. Nah, efeknya kita memasukkan insert ini ke dalam sebuah transaction, apa efeknya? Ibaratnya ini perintah, karena dia belum di-commit, ya, ini kan tadi kita belum melakukan proses commit, ibaratnya ini belum benar-benar dimasukkan. Begitu. Untuk mengecek, kita coba buka tab baru, begitu. Ya, kita buka tab baru, PG admin di tab baru, misalkan begitu. Ya, ini kita coba di tab baru. Oke. Kemudian kita coba lihat isi tabel account di tab baru ini. Terus, oke. Nah, di sini kita coba lihat isi dari tabel account ya. Select bintang from account. Oke, kita eksekusi. Nah,
Ada bedanya nggak? Ada yang tahu bedanya apa? Antara select bintang di from accounts ini yang di tab baru dengan tab nanti apa ada bedanya nggak? Ada yang tahu bedanya apa? Halo? Data yang kedua belum masuk, Pak, yang baru di Yes, query di transaction-nya. betul ya. Data yang kedua, datanya si Alis itu belum masuk di sini, begitu. Ini tab baru ini artinya ada session baru, ada ya bisa jadi user baru, entah bisa jadi orang lain yang mengakses tabel account. Nah, orang lain yang mengakses tabel account, ya katakanlah tab baru ini, itu belum bisa melihat adanya data tadi, data baru tadi. Loh ini kok bisa? Ya karena dia yang membuat transaction-nya. Dia memasukkan dan ketika dia lihat, itu masih bisa. Namun karena dia belum di commit, artinya perintah commit ini belum kita jalankan, maka seolah-olah ya dia ya belum dimasukkan begitu. Sehingga ketika secara fisikal belum dimasukkan ketika orang lain mengakses, data baru itu belum masuk begitu. Nah, barulah ketika perintah commit ini dijalankan, ya benar artinya ya di commit sudah artinya ya biasanya sih sebelum commit ini secara logika biasanya ada sekarang proses pengecekan ya, entah akunnya harus saldonya harus benar, entah namanya harus benar, yang lain lah skenario tergantung skenario-nya ya. Begitu sudah dipastikan bahwa data itu yang dimasukkan itu benar-benar data yang valid, data yang benar, yang sesuai rule dan seterusnya, baru perintah commit dijalankan. Nah, fungsinya untuk itu, agar jangan sampai data yang masih kotor, data yang masih salah, itu benar-benar masuk ke database. Karena bisa jadi kan database ini yang akses orang lain ya. Begitu datanya salah dimasukkan dan orang lain memproses, itu kan kesalahannya bisa jadi domino kan. Kesalahan berikutnya. Nah, untuk mencegah itu, biasanya sebelum perintah commit ini dijalankan, ada serangkaian proses pengecekan. Ya secara manual maupun secara algoritmik ya. Nah, begitu sudah dipastikan, oh benar nih, bahwa misalkan bahwa akun yang baru namanya benar-benar Alis, kemudian saldonya sekian, baru di-commit. Sehingga ketika di-commit, barulah data itu benar-benar masuk. Nah, misalkan commit-nya saya jalankan, begitu, lalu kita cek lagi ya, ini kan saya nggak ada perubahan ya. Nah, kemudian di sini kita cek lagi. Nah, barulah setelah perintah commit itu dieksekusi, barulah datanya benar-benar bisa diakses orang lain. Nah, dengan demikian, dengan cara seperti ini, ketika orang lain mengakses alis ini, maka datanya kan asumsinya sudah benar-benar benar ya, tidak ada kesalahan, tidak ada error, begitu. Nah, itu fungsi perintah transaction. Mungkin ada pertanyaan dari sini sebelum lebih lanjut. Nah, skenario-nya penggunaannya ya misalkan tadi transfer, ketika ada transfer, nah diawali begin dulu, jangan benar-benar di-commit sebelum proses transfernya benar gitu loh. Pengurangan saldo, penambahan saldonya benar, nomor rekening tujuan benar. Nah, artinya kan serangan perintah ini kan kita bisa lebih dari satu ya, lebih dari satu insert, lebih dari satu update. Artinya sebelum di-commit ya harus ada proses pengecekan. Proses pengecekannya apa? Ya bisa secara manual, bisa secara algoritmik atau yang lain, atau pakai perintah if misalkan ya dicek if nama sama dengan siapa atau saldo lebih kurang apa, kemudian then commit atau then rollback ya. Contoh-contoh yang di SQL kemarin bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Cukup jelas saya pikir ya. Jadi diawali dengan begin dan setelah begin itu ada serangkaian perintah SQL dibungkus jadi satu, kemudian itu tidak itu ibaratnya seperti temporary ya, benar-benar belum benar-benar dieksekusi, belum benar-benar dimasukkan datanya, misalkan kalau kita insert sebelum perintah commit dijalankan. Kayak tadi ini kan sudah insert tapi ketika ada orang lain atau session lain yang membuka, si Alice ini belum masuk, baru masuk ketika commit dieksekusi. Kira-kira begitu. Contoh berikutnya ini ya, ya tadi misalkan proses transfer ya. Jadi ceritanya si ID1 mau transfer sejumlah Rp1.000 ke ID2. Si Bob mau transfer ke Alice Rp1.000. Maka si Bob mestinya dikurangi 1.000 dan si Alice-nya dikurangi, ditambah 1.000. Kan transfer tuh.
proses transfer itu kan di bank itu kan cuma 2 update ini, transfer siapa dari siapa kemana itu kan sejatinya cuman permainan 2 update ini ya. Kalau kita tanpa menggunakan perintah, contoh ya, tanpa kita menggunakan transaction, ini kan 2 perintah ya. Misalkan kalau kita tidak menggunakan transaction, misalkan ketika ini jalan, belum sempat menjalankan yang ini, misalkan ya, si Bob udah dikurangi 1000, kemudian perintah update yang kedua ini belum sempat dijalankan, misalkan terjadi sesuatu, misalkan entah si Bob tiba-tiba atau misalkan si Alisnya nutup rekening atau listriknya mati atau misalkan ternyata ID-nya salah gitu kan, maka ya terjadi rentan terjadi kesalahan kan, atau misalkan ini udah dikurangi 1000, kemudian yang ini belum sempat ditambah, itu si Bob melakukan update yang lain, melakukan transaksi yang lain, begitu. Nah itu kan sangat berbahaya. Artinya 2 perintah update ini harus jadi satu, tidak boleh sendiri-sendiri. Harus kaidahnya tadi atomicity-nya harus terpenuhi, harus sebagai satu kesatuan. Nah untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, maka 2 update ini harus dibungkus dalam sebuah transaction. Nah, dibungkusnya bagaimana? Ya harus diawali dengan begin begitu, lalu 2 update-nya. Misalkan begini ya. Nah, ini kita bungkus jadi satu, tapi komitnya nggak saya eksekusi ya. Komitnya nggak saya eksekusi. Jadi misalkan begini, dia jalankan. Nah, kalau ini dijalankan, kalau kita cek, mestinya itu kan si Bob udah dikurangi 1000, si Alice ditambah 1000 kan ya. Nah, di sini sudah sudah berubah ya. Si Bob 9000, si Alice nambah 1000. Tapi kan kita tadi belum komit ya, belum perintah komitnya belum kita eksekusi. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cek di sini. Nah, ini masih sama ini. Masih sama-sama 10.000. Karena apa? Ya karena tadi belum benar-benar dikomit begitu. Baru dikomit kalau ya secara tadi ada pengecekan benar-benar valid atau yang lain. Nah, setelah kita komit begitu, ketika ada session ngecek barulah dia berkurang begitu. Nah, kira-kira begitu ya untuk fungsi dari transaction. Mungkin dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin? Atau ada bagian yang kurang jelas? Nggak ada ya, saya pikir. Nah, ini tadi kita sekarang coba skenario tadi. Skenario, kenapa sih kok harus repot-repot? Bentar. Ini tempat saya adzan, kita break sebentar ya, nunggu adzan.
Oke. Kita mulai lagi ya. Sorry. Ini saya share screen tadi kepencet. Udah kelihatan lagi share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Tadi sampai mana? Oh, ini ya. Nah, transaction seperti itu fungsinya di membungkus serangkaian perintah SQL apapun itu jadi satu kesatuan dan benar-benar akan dieksekusi beneran begitu setelah adanya di commit ya. Sebenarnya mengikat komitmen lah seperti itu ya. Benar-benar udah benar-benar nih. Oke ya baru di commit gitu. Nah, sekarang kita coba tadi contohnya misalkan skenario realnya ya. Misalkan apa sih yang membuat perlunya kita bikin repot bikin apa namanya? Aduh, sorry. Pencet. Nah, tadi, sorry. Ini untuk memastikan slide apa PG admin ya? PG admin, Pak. Oh, oke. Nah, tadi sekarang kita coba contoh apa sih yang membuat contoh sederhana ya, yang membuat kenapa kok perlunya adanya kita ada serangkaian perintah SQL kita bungkus dalam satu transaction. Nah, misalkan nih kita masukkan sebuah akun baru begitu ke tabel account, ya ini kita masukkan data baru. Nah ini kita masukkannya tanpa transaction nih ya, kita masukkan tanpa transaction. Nah, kita eksekusi, nah, kemudian kita lihat, nah si Jack masuk saldonya 0. Nah bagaimana kalau tanpa transaction nih? Di akun yang lain kelihatan juga nggak? Kelihatan juga, begitu ya. Si Jack akun baru ya, balance atau saldonya 0. Oke, nah sekarang skenario-nya nih, si Bob ya itu mau transfer ke si Alice lagi sejumlah 1.500 ya, begitu. Misalkan skenario begitu ya. Jadi si Bob mau transfer ke Alice sejumlah 1.500. Nah, lalu dijalankan perintahnya. Jadi misalkan karena si Bob mau transfer ke Alice, ya si Bob dikurangi 1.500. Kemudian akun yang kedua itu ditambah 1.500. Namun entah karena si adminnya, si teller banknya atau yang lain itu salah memasukkan ID, jadinya di sini yang ketulis ID-nya 3 gitu ya. ID 3 padahal miliknya si Jack. Nah, kan itu hal-hal seperti itu mungkin terjadi kan ya, sangat mungkin terjadi. Entah programnya yang salah, entah operator, artinya bisa dari kesalahan itu sangat rentan muncul dari sisi operator, sisi manusia, sisi sistem atau yang lain ya. Entah dari internal, entah dari luar, entah ke hack atau yang lain. Nah, andai kata dua proses update ini kita jalankan tanpa kita bungkus dalam satu transaction, maka kan sangat berbahaya. Si Bob udah gadung 1.500 dikurangi, si Alice nggak nambah, si Jack tiba-tiba ketambahan 1.500. Nah, begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka idealnya yang dua update ini, yang idealnya itu harus berjalan secara bersama-sama, sinkron jadi satu kesatuan, maka harus dibungkus dalam sebuah transaction begitu. Misalkan ya, kita bungkus jadi dalam transaction begitu, ini masih begin ya, artinya belum ditutup transaction-nya, kita hanya menjalankan begin-nya saja, belum kita tutup. Ini kita eksekusi begitu. Nah, lalu kita cek ya. Lalu dicek. Nah, ketika dicek, loh, si Bob-nya kekurang jadi dikurangi 1.500, si Jack-nya tiba-tiba ketibanan 1.500, si Alice-nya nggak nambah. Nah, gitu. Nah, di sesinya ini, itu data tadi munculnya kayak gini. Namun, secara real ketika dicek di sesi yang lain, itu masih belum ada perubahan. Gitu. Si Jack masih nggak nambah. Gitu. Nah, ketika ada begini, ini kan ada proses pengecekan. Loh, salah itu. Tadi itu datanya salah. Seharusnya si Jack itu nggak
nggak ke transfer, harusnya 1.500 itu ke transfernya ke Alis. Letak salahnya di mana? Di ID-nya. Seharusnya di sini ID-nya bukan ID 3, tapi ID-nya 2. Nah, karena kita menggunakan transaction, maka ini bisa kita rollback. Kita rollback, nah, begitu. Nah, ketika di rollback, ketika kita cek, maka dia kembali lagi. Begitu. Nah, di sini ketika orang lain melihat, ya seakan-akan nothing happen begitu. Padahal bisa kalau kita lihat di sini ya tadi mungkin ada salah query atau yang lain. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan proses lebih lanjut sebelum memastikan bahwa data yang benar itu benar, harus pastikan dulu baru dimasukkan ke database. Nah, kira-kira fungsinya itu. Rollback ini ibaratnya untuk mengundo ya, atau mengembalikan ke kondisi awal sebelum transaksinya dijalankan. Nah, nanti ini pemanfaatannya ya, itu misalkan ketika kita bikin trigger atau store procedure atau function begitu, dicek apakah datanya valid, apakah datanya sesuai rules, apakah datanya sesuai yang diminta. Kalau benar-benar diminta, ya commit. Tapi kalau tidak, rollback. Jadi nanti itu pemanfaatnya kayak gini nih. Misalkan, Anda kan kemarin udah belajar if else ya. If misalkan kondisinya datanya sesuai begitu, kemudian then-nya itu then ini bla 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 gitu kan ya. Atau misalkan di sini ada serangkaian perintah SQL gitu, bla bla bla, bla bla bla, update apa-apa gitu. Di sini ada begin. Ini contohnya lah ya. Contoh. Begin, kemudian ada serangkaian perintah SQL, entah update, entah insert, entah delete lah begitu. Kemudian dicek di sini datanya sesuai, then commit. Commit ya. Tapi jika tidak, else ya rollback gitu. Nah, begitu nanti pemanfaatannya. Ini ada serangkaian perintah SQL, entah update, create, delete, lalu dicek di sini, jika iya ya commit, kalau enggak ya rollback. Jadi artinya kalau di rollback, ya perintah SQL yang ada di sini tidak jadi dijalankan. Karena apa? Ya karena mungkin menyalahi rules, atau ada data yang error, atau yang lain. Pemanfaatannya kayak gitu. Mungkin itu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada bagian yang ditanyakan. Nggak ada? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Saya juga senang. Berarti mungkin yang mestinya cukup mudah, ya, cukup jelas begitu. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan mohon disiapkan ya untuk kuis yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Kuis yang ketiga. Materinya ya setelah kuis pertama kemarin. Kuis pertama kemarin apa itu? View ya? View sama prosedur ya? Atau function? Saya lupa ya. Yang intinya setelah itu ya. Setelah itu. Itu saja dari saya. Mau disiapkan dengan maksimal karena ya kalau dilihat dari hasil kuis 1 dan 2, ya ada beberapa ya nggak banyak ya. Jadi tapi ya bagaimanapun kan idealnya dapat bagus semua. Jangan sampai kita ketemu lagi di mata kuliah yang sama gitu loh. Itu saja saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat siang.